Eh, Selamat pagi, baik. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang filsafat. Kita akan membahas mengenai Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas ini adalah tokoh filsuf dari gereja atau filsafat abad pertengahan. Thomas Aquinas adalah filsuf dan teolog abad pertengahan Eropa terbesar. Pikirannya sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Thomas Aquinas berhasil mempersatukan ajaran-ajaran Agustinus yang sampai saat itu menentukan pemikiran Eropa dan filsafat Aristoteles. Dengan demikian, memberikan impuls baru bagi kehidupan intelektual di Barat. Sejak Thomas, filsafat mulai berkembang sebagai ilmu tersendiri. Setelah hampir 1000 tahun, pemikiran Kristiani di Eropa Barat memang amat dipengaruhi oleh sosok raksasa Santo Agustinus. Agustinus sendiri dekat dengan tradisi Neoplatonisme. Adapun Aristoteles semula kurang dikenal di Eropa Kristiani, itu berubah karena pengaruh Ibnu Sina dan lebih-lebih Ibnu Rus, dua filsuf besar Islam, serta Maimonides, filsuf Yahudi paling termasyhur di abad pertengahan yang tinggal di Kairo. Mereka memperkenalkan karya-karya Aristoteles ke Eropa. Masuknya Aristoteles menimbulkan perdebatan. Pemikirannya yang tanpa dimensi transenden, duniawi, analitis, dan bertolak dari pengalaman indrawi terasa jauh dari kedalaman metafisik dan kehangatan teologis gaya berfilsafat Plato. Diperdebatkan apakah filsafat Aristoteles dapat disesuaikan dengan ajaran Kristiani. Orang pertama yang berhasil menunjuk kepada pentingnya dan kedalaman pemikiran Aristoteles adalah Albertus Agung, seorang anggota tarekat Santo Dominikus. Albertus juga berhasil menjelaskan di mana interpretasi Aristoteles dan Ibnu Rus berdasarkan salah pengertian terhadap teks Aristoteles. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Roccasecca di Italia. Ia termasuk tarekat Santo Dominikus dan menjadi murid Albertus Agung di Koln. Ia mengajar di Kolin, Paris, dan di Italia. Ia meninggal pada usia kurang lebih 50 tahun pada tahun 1274 di Biara Posa Nuova dalam perjalanannya ke konsili Muktamar gereja di Lyon. Thomas Aquinas lah yang menjadikan Aristoteles dasar pemikirannya, tetapi dengan tidak menyingkirkan gagasan dasar Agustinus. Ia memperlihatkan bahwa atas dasar kerangka pikiran Aristoteles, teologi Agustinus dapat diberi pendasaran yang lebih mantap. Pengaruh Thomas Aquinas amat besar, berkat dia Aristoteles menjadi sang filsuf di Barat sampai abad ke-17. Pendekatan Aristoteles bertolak dari realitas dunia, memungkinkan perkembangan ilmu-ilmu alam selama 1000 tahun seakan-akan dilupakan Barat, dan dengan demikian menempatkan Eropa Barat pada jalur kerohanian yang akan menghasilkan budaya modernitas. Dalam etikanya, Thomas mengikuti kerangka dasar Aristoteles tetapi memberikan dimensi yang baru. Bagi Thomas pun tujuan manusia adalah kebahagiaan. Seperti menurut Aristoteles, kebahagiaan tertinggi tercapai dalam teoria, dalam renungan filsuf tentang Tuhan. Begitu menurut Thomas, manusia mencapai kebahagiaan dalam kontemplasio, dalam memandang yang ilahi. Namun ia tidak berhenti pada pemikiran filsafati. Pemikiran filsuf tidak sungguh-sungguh dapat memuaskan manusia. Satu-satunya pemandangan yang memuaskan manusia sepenuhnya adalah pemandangan nilai tertinggi dan abadi Tuhan sendiri. Karena itu Thomas Aquinas mendobrak keterbatasan etika Aristoteles pada dunia ini. Tidak mungkin manusia mencapai tujuan terakhir dalam dunia ini. Apapun yang diciptakannya tidak dapat membahagiakan manusia sepenuhnya karena manusia berkat akal budinya terarah kepada yang tak terbatas. Sebagaimana akal budi terarah kepada realitas tak terbatas, begitu pula
Kehendak manusia baru puas apabila sampai pada nilai yang tertinggi, dan nilai itu adalah Tuhan. Karena itu tujuan terakhir manusia adalah Tuhan. Tuhan bukan realitas indrawi, maka pandangan yang membahagiakan visio beatifika hanya dapat tercapai di alam baka, tempat manusia bertemu muka dengan Tuhan. Kebahagiaan yang sebenarnya tidak dapat diharapkan dalam dunia ini. Dengan demikian, etika Thomas Aquinas dibedakan dari etika Aristoteles oleh karena transendensinya. Manusia baru mencapai tujuan sesudah hidup ini apabila ia bertemu dengan Tuhan. Itu mengubah makna kehidupan di dunia ini. Kalau manusia mencapai kebahagiaannya baru sesudah hidup ini jangan terlalu mencari kebahagiaan di dunia, melainkan sebaiknya hidup sedemikian rupa sehingga sesudah hidup ini ia betul-betul bahagia. Jadi hidup ini menjadi suatu perjalanan ke tujuan manusia yang sebenarnya dan bukan tujuan itu sendiri. Berbeda dengan Aristoteles, konsepsi Thomas Aquinas memungkinkan manusia mencapai kebahagiaan sepenuh-penuhnya. Dalam dunia ini memang tidak mungkin manusia betul-betul bahagia. Menurut Aristoteles, manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan, ia hanya dapat mendekatinya. Namun karena Tuhan adalah nilai tertinggi, kepadanya kehendak manusia tertarik dengan sendirinya. Manusia betul-betul bahagia apabila ia dapat memandang Tuhan. Tuhan adalah tujuan terakhir manusia karena ia adalah nilai tertinggi dan universal. Karena itu kebahagiaan manusia tercapai apabila ia memandang Tuhan. Apakah manusia dapat memandang Tuhan? Apakah manusia dapat mengusahakan pemandangan Tuhan dengan kekuatannya sendiri? Dalam pengertian Thomas Aquinas, akal budi merupakan kemampuan yang secara hakiki terbuka bagi yang tak terhingga. Meskipun objek akal budi dianggap menurut pola objek indrawi, akal budi dapat mengatasi keterbatasan objek indrawi dan memahami yang tak terhingga. Karena itu manusia berakal budi dan binatang tidak. Akal budi dapat dianggap sebagai keterbukaan tak terhingga atau sebagai cakrawala tak terhingga. Dalam cakrawala itu semua objek terhingga. Tetapi karena cakrawala tak terhingga, manusia menangkap objek terhingga sehingga terhingga, dan demikian sudah mengatasi keterhinggaan. Karena itu Tuhan dapat mewahyukan diri kepada manusia tetapi tidak kepada binatang. Binatang tidak mempunyai cakrawala tak terhingga sehingga Tuhan tidak mungkin masuk ke dalam wawasannya. Namun cakrawala pengertian manusia tak terhingga sehingga tak terhingga dapat mewahyukan diri kepada manusia. Manusia secara kodrati terbuka bagi Allah dan hanya Allah lah yang dapat memenuhi keterbukaan itu. Itulah sebabnya manusia hanya dapat bahagia apabila ia memandang Tuhan. Jadi apabila ketak terhinggaan memenuhi keterbukaan manusia yang terarah kepada yang tak terhingga. Namun manusia memang hanyalah keterbukaan atau potensialitas tak terhingga, ia bukan aktualitas tak terhingga. Oleh karena itu manusia dari kekuasaannya sendiri tidak dapat mencapai Tuhan. Ia hanya dapat menerima Tuhan karena Tuhan memberikan diri sendiri. Pemberian diri Tuhan itu sama sekali bukan suatu hak manusia, melainkan tindakan bebas Tuhan. Atasnya manusia tidak mempunyai klaim apa-apa, ia hanya dapat menerimanya. Dalam tradisi Kristiani, kerelaan Tuhan untuk membuka diri kepada manusia disebut rahmat. Gracia. Rahmat itu memuat arti bahwa pemberian diri Tuhan itu seluruhnya atas kerelaan dan inisiatif Tuhan. Dan bahwa dasarnya adalah kasih sayang Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan diri, bahwa Tuhan bersifat Maha Rahim itu diketahui dengan pasti karena adanya wahyu, karena Tuhan sendiri memberitahukannya. Di sini kita melihat bahwa Thomas Aquinas tidak lagi berbicara murni sebagai filsuf, melainkan seorang teolog. Karena itu dalam etikanya Thomas memang melampaui metode filosofis murni dan bicara sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Namun tentu tidak dalam arti eksklusif. Pandangannya membahagiakan adalah tujuan terakhir segenap orang sebagai manusia, dan segenap orang dipanggil di pandangan ini. Agama-agama lain pun menyadari bahwa Tuhan bersifat Maha Kasih. Namun kenyataan itu bukan hasil pemikiran akal budi manusia, bahwa tujuan manusia yang terakhir adalah paling luhur, bukan sekedar kemungkinan berpikir kabur.
melainkan suatu tawaran nyata, tidak diketahui manusia dan filsafat murni, melainkan dari akal budi yang telah diterangi oleh cahaya sabda Allah sendiri, sebagaimana disadari dalam agama-agama yang tahu bahwa Tuhan memang menyapa manusia. Bahwa tujuan terakhir merupakan pemberian Tuhan yang berdaulat tidak berarti bahwa manusia tidak perlu berusaha sendiri. Aristoteles sudah menegaskan bahwa tindakan manusia bersifat bebas. Stoa mendahului Kant sadar bahwa kualitas moral manusia ditentukan oleh kehendaknya, bukan tindakan lahiriah yang menentukan apakah seseorang baik atau buruk dalam arti moral, melainkan tindakan sebagai ungkapan kehendak. Manusia itu baik apabila ia berkehendak baik, jahat apabila ia berkehendak jahat. Agustinus berpendapat sama, demikian juga Thomas Aquinas. Menurut Thomas, manusia harus memilih antara baik dan buruk. Perbuatan baik mengarahkan kepada tujuan yang terakhir, perbuatan buruk menjauhkannya daripadanya. Kebebasan itu padanan akal budi. Sebagaimana akal budi merupakan kemampuan kognitif manusia yang terbuka kepada yang tak terhingga, begitu pula kehendak adalah dorongan manusia yang mengarah kepada yang baik, yaitu kepada nilai yang tak terhingga. Thomas membedakan antara dua macam kegiatan manusia adalah actiones humanae, kegiatan manusiawi, dan actiones hominis, kegiatan manusia. Yang kedua, kegiatan manusia atau lebih tepat dengan kegiatan pada manusia adalah segala macam gerak, perkembangan dan perubahan pada manusia yang tidak disengaja, yang murni, vegetatif, sensitif, dan instinktif. Misalnya pencernaan atau berkedip mata kalau didekati benda, bernapas, proses pertumbuhan dan sebagainya. Kegiatan itu di luar kuasa manusia itu tidak perlu dipertanggungjawabkannya. Itu berarti kegiatan pada manusia itu tidak mempunyai kualitas moral. Mereka bukan baik dan bukan buruk. Kegiatan manusia justru tidak khas manusia, melainkan juga ada pada binatang dan sebagian juga pada tumbuhan. Kegiatan yang khas bagi manusia disebut kegiatan manusiawi, yaitu kegiatan manusia sebagai manusia yang tidak ada pada organisme lain. Itulah kegiatan yang disengaja, tindakan dalam arti yang sebenarnya. Tindakan itu kita kuasai. Bertindak berarti berlaku dengan bebas karena kita menentukan diri sendiri. Atas tindakan itu kita bertanggung jawab. Karena itu tindakan menentukan kualitas moral manusia. Tindakan baik berarti manusia baik, tindakan jahat berarti manusia jahat. Apakah manusia mendekati tujuan terakhir atau malah menjauhinya adalah tanggung jawab manusia sendiri. Ia wajib bertindak ke arah yang baik dan tidak bertindak ke arah yang jahat. Perintah moral paling dasar menurut Thomas Aquinas adalah lakukanlah yang baik, jangan melakukan yang jahat. Yang baik adalah apa yang sesuai dengan tujuan akhir manusia. Yang buruk adalah yang tidak sesuai. Tindakan itu didahului oleh pengertian. Sesudah mengetahui apa yang baik, kita wajib menghendaki dan melakukannya. Begitu pula kita wajib menghindari apa yang kita ketahui sebagai jahat. Kemantapan dalam berbuat baik dan menolak yang jahat disebut keutamaan, virtus. Kemantapan berbuat baik dan menolak yang jahat adalah disebut dengan virtus. Thomas mengambil alih paham keutamaan dari Aristoteles. Keutamaan merupakan sikap hati yang sudah mantap, seakan-akan dapat diandalkan. Sikap atau kebiasaan hati itu terbentuk karena tindakan. Misalnya makin kita membiasakan diri bertindak jujur, makin kita bisa bertindak jujur. Makin gampang kita bertindak jujur, jadi makin jujur kita. Manusia diharapkan mengusahakan keutamaan agar ia dengan lebih gampang dapat bertindak sesuai dengan apa yang disadarinya sebagai baik, agar kehendak bagian jiwa yang menuju yang baik semakin terarah kepada apa yang diketahui yang baik dan sesuai dengan akal budi. Sebagaimana bagi Aristoteles, begitu juga Thomas, keutamaan umumnya merupakan sikap tengah, artinya